Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, frater yang terkasih, Shalom. Pernahkah Anda mendengar atau melihat bagaimana sikap seorang yang sombong? Bercerita dengan mereka, dengan orang-orang seperti ini yang sombong, kita seperti tidak ada harga. Setiap kali cerita ditindis mereka, ditekan mereka, mereka lebih lagi. Umum terjadi. Kita baru mau bilang tapi, kau tahu. Seperti itu orang sombong. Ada 3 orang sahabat. Rupa-rupanya mereka sombong tapi satu sudah mulai bertobat. Dia mengatakan, kamu tahu Laut Arafuru yang luasnya 650 km. Kenapa? Itu opa saya yang buat. Bisanya. Oh, kau tahu Laut Cina Selatan yang luasnya 3,5 juta. Itu opa saya yang bikin. Bakut ini seperti itu. Kamu tahu Laut Mati? Ya, kenapa? Itu opa saya yang bunuh. Yang satu terakhir rupanya mulai bertobat dengan menyindir 2 yang lain. Kau tahu saya punya opa mati usia 99 tahun. Saya punya opa mati 110 tahun. Saya punya opa mati nanti dipukul baru dia mati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kadangkala berhadapan dengan orang yang sombong, saking sombongnya dia tidak sadar bahwa dia sementara sombong. Bahkan tidak mengakui bahwa dia sombong. Tidak mengakui, saya bukan cerita sombong. Nah, kali lalu tuh saya tawar tas Hermes, tidak mau turun dari 300 juta ya. Saya beli 300 juta. Saya tidak cerita sombong, nah, padahal dia sombong. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini dalam bacaan Injil berbicara tentang kerendahan hati, humility. Tentang kerendahan hati, bagaimana Yesus mengumpamakan jika kalian datang ke tempat pesta pernikahan, perkawinan, jangan melirik tempat-tempat kehormatan di depan. Kadangkala saya juga bingung, mungkin kita orang Katolik terlalu percaya ini. Sehingga kalau ada rapat semua di belakang. Dipanggil, ayo tunggu dulu. Jangan sampai juga di Mamajang nanti menjadi landasan biblis. Pastor, ingat, ketika disuruh maju, silakan maju Bapak Ibu, rapat akan dimulai. Pastor, ingat, Tuhan bilang jangan di depan. Karena ada landasan biblisnya ini. Tidak. Mari kita merenungkan bersama. Bahwa orang diminta untuk tidak menakar dirinya. Sebagai seorang tamu terhormat dengan ukuran yang paling tinggi. Sehingga merendahkan orang lain. Melainkan menakar diri sendiri dengan kualitas hati yang seharusnya dialami keluar dari kedalaman. Kalau kita duduk di tempat-tempat acara, mampirlah dulu di belakang sambil lihat-lihat siapa ini yang mau datang. Oh, pastor itu munafik. Tidak. Tuhan Yesus katakan jangan sampai duduk di depan kita yang merasa malu sendirian. Dan biasanya orang-orang yang tidak mau untuk memilih tempat yang di depan, ini bukan alasan dari kitab suci biblis ini, tidak. Karena alasan supaya di belakang gampang nih, begitu bunyi, sabar. Lihat, sedikit lagi. Kenapa? Nanti sedikit lagi, 5 menit lagi saya nanti mundur pelan-pelan. Pulang dia, pertemuan belum selesai. Itu alasannya, bukan landasan biblis. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan,
Orang yang matang tahu di mana posisi ia berdiri, dan orang yang dewasa tahu di mana posisi ia duduk. Kata Putra Sirak dalam bacaan pertama, makin besar engkau, patutlah makin kau rendahkan dirimu, supaya engkau mendapat karunia di hadapan Tuhan. Sebab besarlah kekuasaan Tuhan, dan oleh yang hina dina ia dihormati. Pertanyaannya, mengapa kita tidak boleh sombong dan harus rendah hati? Kesombongan itu Bapak Ibu ibaratnya seperti drum yang diisi air dan pada akhirnya penuh, tetap diisi air, dia meluap keluar, menolak untuk diisi lagi. Tetapi kerendahan hati ibaratnya seperti sumur, baik itu sumur yang baru pun itu sumur yang tua. Bahkan hujan deras seharian turun mengguyur tanah, masuk juga di dalam sumur. Sumur itu tidak akan pernah berkata, saya sudah bosan nah, saya tidak akan menampung tetesan-tetesan dari langit lagi. Sudah, saya sudah tidak mau. Tidak Bapak Ibu, kerendahan hati menampung segala sesuatu. Dan di dalam bacaan kedua kita menemukan bagaimana orang-orang yang rendah hati berkiblat, memandang sesuatu yang bukan lagi kelihatan secara kasat mata, tersentuh secara panca indera sentuhan, melainkan sesuatu yang hidup, kota Yerusalem surgawi. Saudara-saudara, kamu tidak datang kepada gunung yang tidak dapat disentuh dan tidak menghadapi api yang menyala-nyala. Kamu tidak mengalami keselamatan dan seterusnya. Sebaliknya kamu sudah datang ke bukit Sion dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Dan kamu telah datang kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita akan bertanya, kalau begitu pastor, kita sulit membedakan ketika dapat juara dan kita merasa sangat senang. Saya selalu katakan itu kebanggaan. Kebanggaan berbeda sangat tipis dengan kesombongan. Kebanggaan keluar dari kedalaman hati dan berhenti pada rasa. Kesombongan keluar lanjut dari rasa, dia berlanjut pada kata yang sering melebihi fakta. Dia berlanjut pada tindakan yang melampaui kewajaran. Itulah kesombongan. Semoga kita mampu memelihara hati kita dari kesombongan. Tetapi segera sesudahnya kita memupuk kerendahan hati agar kita tahu siapa yang kita undang di dalam hidup kita. Dia yang maha tinggi, dia yang melampaui segala sesuatu, memberi kepadanya tempat terhormat teristimewa di dalam hati kita. Semoga demikian.